kami dari Coconut Project ingin ngasih tahu kalau ternyata di hasil dashboard viewers dari pemirsa Coconut Project belum banyak nih yang kasih keseriusannya untuk berlangganan ya, untuk terus mengikuti konten-konten dari Coconut Project. Maka dari itu kami sangat meminta kerjasamanya untuk di subscribe ya, apalagi nih kalau diaktifin lonceng notifikasinya. Ini pasti sangat lengkap sekali karena subscribe Anda sangat berarti, dan itu artinya kalian semua juga mendukung bagaimana keterlibatan di dunia digital untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita semuanya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan thank you. Perpustakaan pribadinya ini, nggih Pak. Iya. Ini bersama saya Ataki, teman saya biasa Adnan, dan teman baru kami ya kan, Bay Haki. Teman lama ya teman. Hari ini kita bahas fungsi dan dasar filsafat nih Pak. Karena memang kan backgroundnya Kang Ilis ini kan memang filsafat ya kan ya. Tapi memang jenengan dari dulu itu memang pengen kuliah filsafat gitu Pak. Pas SMA. Ya, Pas SMA malah nggak membayangkan mau kuliah. Terkadang saya juga penasaran soalnya. Iya, karena Jenengan kan S1 filsafat, S2 filsafat, Iya. lah kok S3 filsafat juga. kalau itu ya karena tuntutan pekerjaan, tuntutan profesionalitas, Oh gitu. dan tuntutan linearitas keilmuan juga itu loh. Dulu saya itu SMA-nya itu A1 loh, fisika itu. Oh, IPA berarti Pak jenengan dulu? IPA. Dulu kalau saat saya SMA itu bukan IPA IPS gitu, tapi A1 fisika, Oh. A2 biologi, A3 Kimia. IPS, IPS. A4 bahasa. Oh, Gitu. iya. Oh, oke. Sebenarnya gradual seperti itu sebenarnya juga sejak dulu itu sebenarnya bermasalah gitu. Karena seolah-olah ada hierarki gitu. A1 mesti pinter-pinter gitu kan. A2 ini sore, A3, A4, padahal ya enggak juga, tapi yang terjadi kok seperti itu loh. Sehingga orang-orang yang belajar IPA itu mesti lebih pinter ketimbang orang belajar IPS, apalagi belajar bahasa, apalagi belajar sejarah, belajar filsafat. Itu seolah dalam ilmu itu seolah ada hierarki itu loh. Itu nggak tahu sejak kapan hierarki dalam ilmu itu kok ada seperti itu loh. Sampai sekarang gitu. Ya, terus jenengan kok bisa ke jurusan filsafat ini nyasar, apa sing penting kuliah apa gimana Pak? Mungkin itu salah ya. Dulu kan ada IPC ya. IPC campuran itu ya. Ada di IPC, karena dulu saya memang nggak bisa membayangkan kuliah sekolah ini desa, nih SMA nih desa tuh Mas. Jadi desa Prambanan kono, dan nggak ada kampus lain kecuali UGM. UGM. Belum mengenal ono Unair, ITS, Udayana, ini belum ada, orang kampung kok. Ya daftar di UGM saya itu. UGM pertama itu jurusan teknik kimia, kedua itu kedokteran gigi kalau nggak salah, itu saya lupa. Yang ketiga filsafat. Ya, itu kelihatan seperti itu saya itu. Nah, sehingga yang diterima ya filsafat itu loh. Karena mungkin ya secara kapasitas keilmuan nggak cocok, nggak bisa masuk ke teknik kimia, keduren dari kimia itu loh. Sehingga masuk filsafat itu loh. Dan masuk filsafat itu ya mungkin ya banyak orang kemudian meragukan, termasuk saya sendiri itu ragu-ragu, kok iso ning filsafat arep ngopo, arep dadi opo itu loh. Nah, itu kan sering muncul di situ kan. Bahkan orang ya karena tadi ada hierarki ilmu pengetahuan, sehingga semakin grade-nya dianggap paling rendah, itu semakin dianggap masa depannya paling tidak cerah itu. Lalu seperti itu kan, ada di opo. Ketika saya masuk filsafat, hampir nggak ada orang merayakan. Termasuk saya mungkin nggak merayakan. Guru-guru saya di SMA juga nggak ada yang seperti memberikan selamat bahwa saya itu yang dianggap yang bagus ya masuk di ilmu-ilmu yang dianggap mapan gitu loh. Sementara filsafat ya itu ya karena kemampuan
waktu SMA-nya seperti itu, sehingga yang bisa dimasuki hanya filsafat gitu loh. Sehingga tahun-tahun awal adalah tahun-tahun yang merupakan apa ya, semacam ketidakpastian eksistensial itu loh. Ya kan, kuliah filsafat, iki kuliah tentang opo, dan arep dadi opo gitu loh. Karena filsafat kan tidak kalau dia lulus kan seolah hampir tidak ada instansi-instansi yang secara khusus spesifik yang dituju oleh filsafat itu. Kalau orang belajar sejarah itu sudah di guru sejarah, iya atau di direktorat sejarah dan sebagainya, atau dirjen kebudayaan dan sebagainya. Tapi kalau orang sekolah di filsafat, dari guru filsafat raon no. SD, SMP, SMA dikai filsafat bu ya. Iya kan? Nah, berarti dulu kan jenengan apa A1 ya? A1 Nah, ya. ketika A1 terus masuk filsafat itu berarti kan kayak sebagai ilmu baru gitu, Pak. Ya, sangat baru. Nah, sangat terus baru. ketika jenengan sudah nyemplung nih di jurusan filsafat, yang menarik di filsafat apa, Pak? Di awal-awal kuliah memang karena mengalami ketidakpastian tadi ya, ini kuliah apa. Ketika baca bukunya Louis Ocatzov itu Elementary of Philosophy, pengantar filsafat itu kan di bab awal sudah ngomong filsafat tidak membuat roti. Itu pengantar filsafat dulu kan itu buku kitab sucinya orang belajar filsafat di awal-awal dulu itu. Filsafat tidak membuat roti, ini kuliah opo. Filsafat tidak membuat roti dan sebagainya itu loh. Apalagi kemudian setelah membaca lebih dalam bahwa memang filsafat tidak memberikan hal yang sifatnya teknis dan praktis itu loh. Tapi filsafat menyiapkan berbagai hal supaya orang kemudian bisa menciptakan roti dan sebagainya itu loh. Nah itu ya tapi awal-awal sebagai sesuatu yang agak bingung, apalagi ketemu mata kuliah yang abstrak, metafisika, ontologi itu kan, ada dan ketiadaan, itu kuliah opo gitu loh. Itu di awal-awal pertama itu loh. Tapi ternyata itu mungkin sampai semester 4 lah saya mengalami situasi-situasi itu. Tapi kemudian justru di filsafat lah kemudian saya mengalami mendapatkan semacam suatu pencerahan ya. Minat dulu mati ilan nur gitu. Dari zaman kegelapan enlightenment lah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang itu loh. Di mana dengan saya justru menemukan sesuatu yang berbeda dengan belajar filsafat itu loh. Di belajar filsafat dulu memang kita tidak diajarkan untuk jadi apa, nggak pernah ada yang membayangkan kamu nanti akan jadi apa itu loh. Tapi justru kita bisa jadi apa-apa gitu di situ tuh, ya kan. Bahkan merdeka belajar itu ya ada di filsafat sebenarnya, karena memang tidak pernah diajarkan jadi apa, dia bisa menjadi apa-apa sesuai dengan apa yang mau dia tekuni, dia kuatkan kapasitas itu loh. Itu yang kenapa kemudian saya menganggap bahwa akhirnya saya menyadari bahwa semua ilmu itu punya kontribusinya masing-masing gitu loh. Semua ilmu itu punya manfaat. Nggak mungkin ilmu tidak punya manfaat kalau dia didirikan sebuah program studi, dipelajari oleh banyak orang dan sebagainya itu. Apalagi filsafat itu loh. Filsafat itu kan mother of science, induk dari segala ilmu pengetahuan gitu loh. Bahkan kalau kita belajar di bahkan setelah kemudian hari kita belajar S1, belajar S2, belajar S3, ternyata hampir semua jenjang pendidikan itu semuanya membutuhkan filsafat. D1 butuh filsafat ilmu secara general, ya kan? Di S2 butuh filsafat ilmu apa? Filsafat ilmu psikologi, filsafat ilmu politik, filsafat ilmu hukum, filsafat ilmu budaya. Di S3 langsung spesifik pada keilmuannya, filsafat politik, filsafat sejarah, filsafat hukum dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa filsafat akhirnya bisa dalam konteks disiplin ilmu yang berbeda-beda tadi, filsafat bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antar disiplin ilmu yang berbeda-beda tadi loh. Ya kan, mungkin ketika kita bicara tentang universalitas ilmu pengetahuan, universitas itu kan dari berbagai versi menuju satu kesatuan. Ya kan, ketika mereka terkotak-kotak dalam disiplin ilmunya masing-masing, orang sejarah bicara tentang sejarahnya, orang politik bicara tentang politik, orang psikologi bicara tentang kepribadian manusia, orang antropologi bicara tentang kebudayaan, orang kedokteran bicara tentang
ilmu-ilmu medis dan sebagainya. Padahal kita universitas, perlu ada ilmu atau cara berpikir yang menghubungkan itu loh, yang menjadi jembatan-jembatan penghubung dari ilmu yang terpisah itu loh. Padahal kita itu dari berbagai versi menuju satu kesatuan itu loh. Maka cara kerja filsafat kemudian dibutuhkan di situ. Gitu loh. Nah, dalam konteks ini maka kemudian saya melihat bahwa ilmu itu, awal akhir ilmu itu ya filsafat. Ilmu itu bermula dari pertanyaan kefilsafatan, berakhir dengan pertanyaan kefilsafatan. Dalam konteks itu, maka kita bisa mendudukkan filsafat sebagai sarana berpikir yang dibutuhkan oleh semua orang yang belajar ilmu pengetahuan, ya kan? Bukan sebagai ilmu filsafatnya loh ya, tapi sebagai sarana berpikirnya. Sebagai ilmu filsafat dia dipelajari di dalam fakultas filsafat, prodi filsafat itu loh, ya kan? Nah, sebagai prodi filsafat maka dia mungkin akan beda dengan filsafat ketika diletakkan dalam konteks ilmu-ilmu yang berbeda tadi, ya kan? Kalau dalam konteks fakultas filsafat, maka filsafat mempelajari tentang metafisika, ontologi, aksiologi, epistemologi dan sebagainya, ya kan? Tetapi ilmu kemudian di tingkat ilmu-ilmu yang spesifik, filsafat digunakan sebagai apa? Sebagai sarana berpikir, sebagai metode berpikir, ya kan? Sarana berpikir yang pasti yang harus dimiliki oleh semua orang yang belajar ilmu pengetahuan, ya kan? Dan metode berpikir itu adalah semacam sistem pemikiran di mana para filsuf itu ketika mencoba menjelaskan berbagai persoalan-persoalan dalam perspektif kefilsafatan, sehingga melahirkanlah sebuah sistem pemikiran loh. Yang ada marxisme, ada dekonstruksi, ada eksistensialisme. Nah, itu kan sistem pemikiran, ya kan? Nah, itu beberapa disiplin ini akan menggunakan perspektif itu. Maka filsafat kita gunakan seperti itu. Sebenarnya tadi kalau saya lebih tertarik dengan awal mula Pak Lis pada akhirnya memutuskan memilih filsafat. Pak Lis tadi menjelaskan kalau misalnya filsafat itu malah bisa meluluskan orang yang bisa menjadi apa-apa gitu. Nah, pertanyaannya kemudian sekarang ini filsafat dan beserta ilmu sosial humaniora ini sedang digempur sama tren bagi perspektif anak-anak SMA misalnya, yang lebih menomorduakan jurusan sosial humaniora yang karena memang dikatakan mungkin sebagai ilmu yang belum mapan. Di saat pada waktu Pak Lis pada akhirnya memilih filsafat, hal apa yang benar-benar paling mendorong Pak Lis memilih filsafat? Padahal tadi kan Pak Lis bilang di awal itu kayak belum dapat bayangan apapun gitu. Ini yang agak sulit ya, hal apa yang mendorong itu ya, karena ya bagi saya dengan mencoba cara berpikir kefilsafatan itu, saya pasti akan bisa menemukan sesuatu yang baru dari apa yang saya pelajari itu loh, ya kan? Cara berpikir filsafat kan salah satunya adalah berpikir untuk selalu tidak mengikuti mainstream, ya kan? Tidak mengikuti mainstream. Karena berpikir tidak mengikuti mainstream, maka seringkali muncul sesuatu yang tidak pernah terduga itu loh. Ketika hampir semua orang ikut arus pendulum sejarah yang itu saja, karena stabilitas pengetahuan dan sebagainya, ternyata berpikir dengan tidak mengikuti mainstream itu bisa menemukan alternatif baru untuk menemukan sebuah masalah yang selama ini jumut, stagnan dan sebagainya. Justru dari cara berpikir filsafat itu yang dulu saya merasa tidak pernah tahu apa-apa, tidak suka gelisah untuk menemukan sesuatu yang baru. Justru filsafat itu malah menggelisahkan saya itu loh. Sehingga ketika ketemu dengan semua fenomena-fenomena yang ada, justru ada apa sebenarnya ini loh, ya kan? Dalam banyak orang, ketika orang berpikir common sense biasa-biasa saja, mungkin peristiwa-peristiwa biasa itu dianggap sesuatu yang biasa itu loh. Tapi ketika kita berpikir non mainstream, peristiwa biasa itu kalau kita coba gunakan dengan perspektif yang lain akan memunculkan sesuatu yang baru. Betul. Itu karena apa? Karena kita mengubah sudut pandang. Misalnya sepele. Contoh misalnya, ketika memahami polisi tidur, ya kan? Polisi tidur kan semua orang menganggap bahwa polisi tidur itu sebuah keharusan sejarah yang diciptakan dalam rangka untuk menciptakan supaya jalan raya itu tertib dan sebagainya. Padahal ternyata ketika itu kan logika mainstream loh.
Kenapa polisi tidur dibangun? Karena biar orang tidak ngebut, biar orang pelan-pelan dan sebagainya. Nah, yang salah itu siapa? Jalannya atau cara berkendaraan? Saya berpikir coba itu. Oke. Yang salah kan bukan jalannya, tapi cara berkendaraannya. Iya. Iya. Jangan-jangan polisi tidur itu atau apa namanya ya, speed trap ya, speed trap ya, Speed trap. yang kan itu kalau istilah polisi tidur kan nggak boleh. Itu kan, Oh gitu. itu kan mengejutkan ya. Kan itu membuat Iya. apa namanya jalan yang sudah harus beradab itu kan sebenarnya sudah bagus dan untuk membangun suatu kedisiplinan, kenapa jalan yang bagus kemudian dibuat dengan tidak bagus dengan apa namanya itu tuh gunduan-gunduan yang ya kejutan-kejutan gitu loh. Bagi saya ketika mencoba berpikir berbeda, bahwa ini pasti ada sesuatu yang salah sebenarnya di situ. Kemudian saya mencoba berpikir dengan cara berbeda dengan meminjam teori semiotik misalnya. Ilmu petanda dan menanda itu saya ketemu ternyata pertama adalah kenapa polisi tidur dibangun, karena masyarakat kita adalah masyarakat tradisi lisan lebih kuat daripada tradisi tulisan. Ya kan? Sudah jelas ada tulisan 40 km per jam. Tetap aja. Awas hati-hati banyak anak. Tapi karena literasinya buruk, ya tetap ngebut. Iya. Ya kan? Karena tradisi kita lebih kuat tradisi lisan. Iya. Baru berhenti kalau diadang dikeplaki wong. Bisa mudun orang loh. Karena masyarakat yang tradisi lisannya lebih kuat diberitahu dengan tradisi tulisan nggak akan ngefek. Iya. Akan ngefek kalau ditegur dengan tradisi lisan. Itu pertama secara semiotik. Yang kedua, secara semiotik jangan-jangan kultur berkendaraan kita yang buruk. Ya kan, sehingga harus dibangun polisi tidur. Padahal polisi tidur itu bukan solusi sebenarnya. Nah, itu berpikir sederhana. Dari sesuatu yang sederhana, dari pengalaman yang biasa-biasa saja, tapi karena kita mencoba mendekati dengan perspektif yang berbeda, akan melahirkan sesuatu yang pemikiran yang berbeda. Nah, di situ kemudian saya menganggap bahwa filsafat menjadi penting di sini itu. Dan Jadi, itu harusnya harusnya dimiliki oleh semua orang yang belajar ilmu pengetahuan itu. Iya. Belajar di situ. Saya melihatnya begitu. Oke. Oh iya Pak. Tadi kita kembali ke masa awal-awal kuliahnya Iya. Pak Lis. Itu kan berarti di awal memang sudah berekspektasi bakal kayaknya filsafat ini ilmu yang unik dan penting gitu. Iya. Bisa memberikan keterampilan berpikir yang lain daripada ilmu pengetahuan yang lain. Di awal-awal kuliah nih biasanya kan mahasiswa baru itu kan akan ketemu figur role model yang menginspirasi gitu. Pak Lis dulu siapa yang menginspirasi atau yang menggugah itu? Kalau di Fakultas Filsafat yang menginspirasi itu dosen saya yang luar biasa dan dosen wali akademik saya, namanya Profesor Dr. Damarjati Supadjar itu. Oh gitu. Itu memang orang menyebut lebih tokoh tasawuf atau filsuf kejawen gitu loh, tapi sebenarnya sangat spiritualis gitu loh. Karena ketika dia mencoba, banyak orang menganggap bahwa Prof. Damarjati Supadjar selalu dianggap hanya nggatuk-nggatuk no ilmu gitu loh. Cocok logi. Tetapi dalam konteks tertentu ternyata itu pikiran sangat mendalam sebenarnya, pikiran-pikiran Prof. Damarjati Supadjar itu yang bagi saya dia juga bahkan disertasi tesis ya tentang filsafat prosesnya Whitehead kalau nggak salah itu loh. Berarti kan hebat sebenarnya itu. Dan kalau ngajar itu menyenangkan. Sesuatu yang serius tapi menjadi guyonan-guyonan maton itu loh. Bagi saya ini penting ketika dia menerjemahkan konsep tentang filosofi Jawa sing konsep tentang nang ning nunggung misalnya. Saya itu yang awal-awal menjadi ini menarik. Ini bagi saya dia bisa membongkar sesuatu yang bersembunyi di balik fenomena-fenomena itu loh. Sementara masyarakat banyak orang kan lebih suka melihat pada yang manifest, yang muncul di permukaan itu loh. Nah, Prof. Damarjati itu sudah memberikan kritik ideologi bahwa yang di permukaan itu belum tentu sebuah kebenaran gitu loh. Yang kemudian sekarang muncul hiperrealitas dan sebagainya dulu sudah dibahas. Dan itu bagi saya menarik. Prof. Damarjati menjadi luar biasa di situ. Kalau tokoh-tokoh filsafat yang hidup pada saat itu ya, yang saya ketemu langsung lah. Mengajar langsung itu. Kemudian senior saya di filsafat yang bagi saya cukup hebat. Filsafat memang betul-betul melepaskan kita dari heteronomi moral.
Heteronim moral adalah moral yang heteronom, yang dikungkung oleh dogma-dogma, oleh doktrin-doktrin. Tapi filsafat dulu diajarkan untuk menjadi otonom secara moral itu. Kita diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan dan kita siap bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan itu loh. Dan senior-senior di filsafat tuh justru ruang tempat diskusi yang menarik itu loh. Meskipun mereka nggak kenal saya, saya di filsafat itu dulu saya orang yang ya mengalami ketidakpastian esensial, tapi saya kagum dengan cara-cara berpikir senior-senior yang hebat-hebat itu loh. Bagi saya itu menarik sekali itu, yang dulu ada cara berpikir yang sangat kiri misalnya, ada teman-teman saya yang di organisasi namanya Pijar, meskipun saya tidak ikut di dalamnya, Pantare dan sebagainya. Ada kelompok-kelompok yang dianggap sangat kanan di semacam SKI, dulu namanya saya lupa namanya ya, Keluarga Muslim Filsafat dulu kalau salah. Keluarga Muslim Filsafat. Ya, meskipun saya juga tidak masuk di dalamnya, tapi saya mengikuti kegiatan-kegiatan mereka. Oh, ini orang-orang hebat yang memberikan pengaruh yang luar biasa. Nah, kalau filsuf yang memberikan pengaruh hebat bagi saya ya salah satunya adalah Karl Marx gitu loh. Karl Marx. Ya, Karl Marx. Saya baca buku Karl Marx ya karena tulisannya Tan Malaka. Tan Malaka dulu pada saat itu tidak banyak beredar, tapi tulisannya Manes Suseno. Nah, Romo Manes itu yang membuat kemudian wah ini Marx ini menarik kalau dipelajari gitu loh. Akhirnya kemudian saya belajar sungguh-sungguh meskipun tidak khatam tentang Marx. Marx menjadi pisau analisis yang luar biasa untuk membedah semua fenomena. Marx itu pikirannya itu bisa menyasar dan berdampak pada semua yang mau dikritik gitu loh. Dia bisa mengkritik agama, mengkritik negara, mengkritik sistem pendidikan, mengkritik sistem ekonomi, bahkan sistem agama juga dikritik oleh Karl Marx gitu. Sehingga orang terkaget-kaget dengan pikiran Karl Marx. Padahal kita harus membaca sungguh-sungguh sebuah pemikiran sebelum kita membuat sebuah simpulan atas pemikiran itu. Lebih baik, saya selalu mengatakan lebih baik tolak sesuatu yang diketahui daripada menerima sesuatu yang tidak diketahui. Ya kan, itu prinsip yang bagi saya cukup saya pegang. Lebih baik tolak sesuatu yang kita ketahui setelah kita membaca sungguh-sungguh sebuah pemikiran, kemudian kita ngambil jarak, ya kan? Kita tolak atau kita menerima. Tapi kita paham betul apa yang kita tolak daripada kita menerima sesuatu yang sesungguhnya kita nggak pernah paham tentang sesuatu itu. Itu malah kontradiksi interminis di situ dulu. Ngeri juga. Ya, yang di podcast sebelum saya mengatakan menolak Marxis, tapi dia Marxisme yang paling soleh itu. Menolak kapitalisme, tapi gaya hidupnya lebih kapitalis dari itu. Sehingga dengan belajar filsafat sebenarnya kita belajar tentang salah satu fungsi belajar adalah kita belajar tentang sebuah kritik ideologi. Ya kan? Itu yang membuat kenapa orang belajar filsafat itu tidak mudah percaya, tidak mudah percaya pada semua fenomena, pernyataan, statement, teori dan sebagainya. Tidak mudah tunduk atau ditundukkanlah orang belajar filsafat dulu. Ya kenapa? Ya karena cara berpikir dia nakal, skeptis. Dan cara-cara berpikir itu harusnya dimiliki oleh semua orang yang belajar ilmu pengetahuan. Ilmu harus berangkat dari keraguan-raguan, bukan berangkat dari kepastian. Kalau ilmu berangkat dari kepastian, maka dia jadi dogma. Maka dia jadi agama, itu berbahaya. Ilmu tidak boleh jadi agama. Maka karena ilmu itu bukan agama, harus diragukan kebenarannya. Gitu loh. Wong statement tentang agama aja bisa diragukan, apalagi kebenaran ilmu pengetahuan. Itu harus diragukan. Kenapa? Barangkali memang apa yang disampaikan oleh seorang filsuf itu preferensi politiknya berbeda, kondisi sosiokulturnya berbeda. Dia benar pada posisi tertentu, tapi kemudian dia belum tentu pas untuk dipakai dalam rangka untuk membaca yang lain, gitu. Jadi kalau menurut saya memang kebenaran ilmu itu harus diawali dari sebuah keraguan-raguan, skeptis metode. Dulu kan di filsafat diajarkan itu. Saya masih ingat betul, namanya skeptisisme metodis dulu. Seorang filsuf namanya Pyrrho atau di pra-Yunani kuno itu sudah diajarkan tentang skeptis metodis yang kemudian dikembangkan oleh filsuf modern seperti René Descartes. René Descartes itu kan menulis yang mengatakan cogito ergo sum, aku ragu-ragu maka aku ada, gitu loh. Baik segala sesuatu harus diragukan kebenarannya. Meragukan kebenaran itu bukan tidak percaya pada kebenaran loh ya.
tapi ada sebuah proses di mana dia kemudian punya kepastian akan kebenaran itu loh. Makanya dicari, ditemukan, daripada kita percaya pada sebuah kebenaran, ternyata itu manipulatif. Ya. Banyak orang, itu yang saya sebut tadi, banyak orang menerima sesuatu yang tidak dia ketahui, dianggap sebagai sebuah kebenaran, ternyata itu isinya manipulasi itu. Jadi penting nih ya, Betul. di era sosmed sekarang ini banyak yang jago framing. Iya, itu yang jadi. Dan makanya kenapa cara berpikir filsafat menjadi penting di era revolusi digital seperti ini, supaya kita tidak mudah percaya begitu saja terhadap semua statement, pernyataan, apalagi pernyataan-pernyataan di media sosial. Wong di dalam buku aja masih kita perdebatkan, apalagi di media sosial yang tidak punya referensi, yang tidak ada dapur redaksi yang mengkurasi tulisan-tulisan itu loh. Itu yang dilakukan. Kenapa sekarang muncul hoax dan framing dan sebagainya, kita terjebak pada situasi itu ya karena salah satunya kita kehilangan daya berpikir kritis dan kita kehilangan sifat keraguan-raguan itu loh. Meragukan segala sesuatu itu loh. Dan itu harus diajarkan sebenarnya. Maka sebenarnya cara berpikir seperti ini cara berpikir kefilsafatan yang seharusnya sudah sejak awal ditanamkan sejak dia usia SD, SMP, SMA. Bukan filsafat dalam ilmu dan sebagai ilmu yang diajarkan, tetapi cara berpikirnya itu loh. Sehingga anak-anak SD itu diajarkan supaya mereka mengerti, bukan mengetahui, bukan hafal, tapi dia mengerti, menemukan sesuatu, bertanya gitu loh. Kenapa kok seperti ini? Kenapa matahari terbit dari timur, tenggelam di barat? Kenapa benda jatuh kok mesti ke bawah? Nah itu kan cara-cara berpikir yang kritis toh. Nah makanya dengan cara berpikir kefilsafatan, seseorang itu diajak untuk punya kemampuan untuk seni bertanya, mempertanyakan segala sesuatu itu. Maka banyak orang menyebut filsafat itu artinya apa? Salah satunya adalah seni bertanya. Dia seni di mana orang kemudian bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru itu. Karena dia bertanya sungguh-sungguh, maka melahirkan proses untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu loh. Akhirnya kemudian ilmu menjadi berkembang. Kenapa? Karena ada orang yang kritis menemukan sesuatu dari pertanyaan-pertanyaan itu. Dia gelisah, kok jalanan macet sih, ada apa sih? Gitu loh. Kok jalanan macet? Oh, dia kritis mencoba menemukan itu. Oh, karena tidak hanya cara berkendaraan, tetapi karena regulasi kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, kalau orang diminta belajar untuk mengembara dari cara berpikirnya, maka dia pasti akan bisa menemukan sesuatu. Maka benar kata Socrates, mencari ilmu itu bukan sekedar tahu, tapi menemukan sesuatu. Kalau cuma sekedar tahu, nggak perlu kuliah, nggak perlu sekolah. Ya cukup baca buku dia akan tahu. Tapi dia belum bisa menemukan sesuatu. Untuk bisa menemukan sesuatu, perlu cara berpikir, alat berpikir, sistem berpikir. Nah itu dikenalkan melalui cara-cara berpikir kefilsafatan sebenarnya. Penting banget, sangat penting banget. Hanya saja, ya itu tadi Pak, seperti yang saya bilang sebelumnya, trennya anak-anak muda sekarang nih yang mau memilih preferensi jurusan gitu, acap kali sosial humaniora itu menjadi second choice, pilihan kedua gitu, atau tidak mau dikatakan anak tiri gitu. Tapi kan kemarin misalnya nih ada ketua BEM-nya UGM kemarin itu kan dia anak filsafat BTW. Bukan lah, masa filsafat? Iya, pres BEM-nya. Masa filsafat? Dan dia dari PKBM. Iya, secara informal, jadi sangat luar biasa, sangat menginspirasi itu. Mengapa saya bilang kayak gitu, Pak? Saya ingin bercerita tentang mungkin fenomena. Paket C-nya. Iya, benar. Informal, sekolah informal, paket C. Belajar masyarakat. Iya. PK itu pusat kelompok belajar. Kelompok belajar masyarakat PKBM. Oke. Nah, jadi begini, Pak. Kemarin itu saya cerita Pak, jadi sekarang itu ada beberapa sekolah SMA yang sudah bekerja sama dengan Biro Psikologi. Jadi anak-anak di psikotes nih, dari hasil analisisnya mereka akan didiagnosis mempunyai kecenderungan di mana gitu. Nah, menurut saya yang bagian plot twistnya adalah
ketika pada waktu di akhir penyimpulan anak-anak dan juga para orang tua itu kalau misalnya diminta untuk menuntun dan mendampingi anaknya memilih jurusan itu harus disinkronkan dengan job street, Pak. Ya. Jadi gini, coba Bapak Ibu dilihat di job street apa jurusan mana sih yang paling laku ini? Saya pikir kayak ada yang aneh gitu kan. Jadi semua saya berpikir kayak gini, kayak ngono ya ngono ning aja ngono gitu. Kalau sebelum ke arah situ kan harus ada kok tiba-tiba kok arahnya ke job street gitu. Apa kabar jurusan seni perdalangan? Apa kabar jurusan sastra Jawa gitu. Itu nggak masuk sejarah juga. Ini kok semua cara berpikirnya kok arah algoritma dan semuanya terindustrialisasi. Pak Lis sebagai pengajar filsafat, misalnya jenengan adalah ketua prodi S1 filsafat itu, bagaimana itu menanggapi atau mau menyusun kurikulumnya agar bisa dicerna sama kebutuhan industri itu loh, saya itu. Nah, akhirnya kan kita memaksa sesuatu untuk sebenarnya bukan memaksa itu, tapi akhirnya kita juga harus berkreasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan sebagainya itu loh. Meskipun sebenarnya juga kemudian secara filosofis ilmu dunia pekerja gitu loh. Kampus itu dibangun untuk menyiapkan sumber daya di bidang lapangan pekerjaan atau enggak. Makanya kan yang terjadi itu kan perspektif Marxis selalu mengatakan kampus-kampus itu akhirnya melahirkan lulusan luaran pendidikan yang menjadi skrup dalam dunia industrialisasi itu. Itu sudah dikritik oleh Marxis sejak lama. Skrup dalam dunia industrialisasi, padahal kampus itu didirikan dalam rangka untuk memberikan penuntun terang peradaban itu loh. Dia lebih mulia dari sekedar itu. Kalau menjadi skrup dalam dunia industri, buat aja BLK, Balai Latihan Kerja. Iya kan, kalau Balai Latihan Kerja langsung lulus, langsung bekerja, gitu loh. Tapi memang dunia sekarang memang diarahkan ke sesuatu yang sifatnya pragmatis, gitu loh, dunia sekarang itu, sehingga menjadi wajar jika orang tua itu juga banyak mengalami kegelisahan ketika anak-anaknya itu kuliah di prodi-prodi yang dianggap masa depannya suram gitu loh. Ada dia kayak aku di kuliah filsafat gitu loh. Bahkan orang tua saja saya juga nggak percaya kuliah filsafat. Guru-guru saya saja tidak ada yang beri selamat kepada saya. Ada di kuliah filsafat itu berarti kan mereka sudah menganggap bahwa pesimis ini tidak punya masa depan itu kan. Justru karena itu menjadi tantangan bahwa kita bisa saya justru bisa membuktikan bahwa kita memang bukan berarti apa-apa, tapi bukan berarti tidak bisa apa-apa gitu loh. Akhirnya kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Nah, kalau menurut saya memang ini yang harus diubah cara berpikir ini sebenarnya itu loh. Karena makanya secara sistem pendidikan nasional itu tuh ada 3 bentuk sistem pendidikan. Ada sistem pendidikan akademik, ada sistem pendidikan vokasional, ada sistem pendidikan terapan. Terapan atau profesi dan terapan sebagainya. Sistem pendidikan akademik itu yang memang melahirkan akademisi, peneliti, pemikir, ya kan? Yang itu memang nggak butuh banyak sebenarnya itu loh. Seharusnya nggak butuh banyak itu loh. Misalnya prodi filsafat, hanya butuh dalam dari 1 juta orang, mungkin ada sekitar 100 orang. Karena orientasinya memang menjadi akademisi, menjadi pemikir. Negara ini tetap butuh memproduksi cendekiawan, pemikir-pemikir itu loh. Sejarawan dari 1 juta orang butuh sejarawan berapa? Mungkin dari 1.000 orang butuh 10 sejarawan. Nggak perlu 1.000 orang jadi sejarawan kabeh kan gitu loh. Ahli bahasa ya dari 1.000 orang butuh berapa orang? Itu akademisi. Memang dididik untuk menjadi pemikir. Akademisi, peneliti, dia akan memproduksi pikiran-pikiran yang hilirisasinya untuk negara, ya kan, membuat kebijakan-kebijakan, ya kan, penuntun terang peradaban sebuah bangsa. Itu tugas akademisi. Vokasional yang lebih ke vokasi, lebih ke terapan tadi loh. Dan kelihatannya memang mungkin negara ini lebih banyak membutuhkan yang terapan ketimbang yang akademisi. Jadi porsi vokasi yang lebih diperbesar harusnya, karena memang itu dibutuhkan untuk keterserapan dunia pekerjaan gitu loh. Kan jadi seimbang gitu loh. Untuk prodi-prodi yang akademisi tidak cukup banyak. Kalau memang diarahkan ke lapangan pekerjaan ya nanti yang pemikir nggak butuh banyak orang gitu loh.
Tapi kalau teknik praktisi dan teknisi ya harus butuh sebanyak-banyak orang gitu loh. Iya. Ya kan? Nah itu ya sebenarnya yang seperti ini harus cara berpikir yang dialihkan. Nah terkait dengan konteks kenapa kemudian banyak orang menganggap bahwa ilmu humaniora dan sebagainya tidak punya peran dan sebagainya. Ini sebenarnya kegelisahan yang sudah dilakukan lama sejak ketika August Comte menemukan positivistik itu loh. Itu loh. Suatu saat nanti aku akan mengkhotbahkan sebuah agama baru di sebuah gereja Notre Dame yang agama baru itu menggeser mitologis, menggeser teologis, dan agama baru itu disebut dengan agamanya positivistik, di mana kita menjelaskan segala sesuatu dengan keterukuran ilmu pengetahuan itu loh, sehingga muncullah apa yang disebut dengan fisika sosial untuk sosiologi itu loh. Segala sesuatu harus diempiriskan, diterapkan dan sebagainya itu loh, sehingga kemudian menganggap bahwa ilmu-ilmu yang teruji dan terukur dianggap lebih kontributif ketimbang ilmu yang abstrak dan kerohanian itu loh, kayak filsafat, sastra dan sebagainya itu loh. Sehingga akibatnya kemudian berkembanglah sebuah fase di mana kemudian tiba-tiba pendulum sejarah berpihak ada kepentingan kelompok-kelompok eksak, ya kan, memikirkan kelompok-kelompok humaniora, sosial dulu, baru kemudian humaniora paling terpinggirkan lah humaniora itu karena dianggap abstrak. Makanya pada zaman positivistik itu sastra dan sebagainya dianggap bukan ilmu tapi seni. Art itu loh. Gitu loh. Karena nggak terukur, nggak teruji itu loh. Sementara kalau ilmu eksak kan terukur, teruji, akhirnya kemudian lebih produktif, kemajuannya lebih jelas, kontribusinya lebih jelas. Tapi mereka lupa, itu loh. Mereka lupa bahwa pada sekitar abad 18-19 juga sudah para filsuf di masa Frankfurt itu sudah mengkritik cara berpikir yang seperti itu, sehingga mereka melahirkan sebuah buku yang disebut dengan one dimensional man itu loh, manusia satu dimensi itu loh, yang kemudian diterjemahkan oleh Romo Sindu dengan dilema manusia rasional itu loh. Ketika semua orang diarahkan pada satu kepentingan teknis dan praktis, maka manusia hanya diubah menjadi satu dimensi itu. Karena orientasinya praktis dan teknis. Padahal manusia itu tidak boleh hanya melulu pada aspek-aspek teknis atau praktis. Ada aspek yang sifatnya emansipatoris. Kalau teknis dan praktis, ada ilmu-ilmu terapan tadi, ilmu-ilmu vokasional tadi loh, menjadi ahli tertentu di bidang teknik, di bidang teknologi, di bidang ilmu terapan. Tapi kan harus ada sekelompok orang yang yang memberikan kontribusi di bidang ilmu-ilmu yang sifatnya emansipatoris, ilmu-ilmu yang sifatnya memberikan consciousness itu loh, pencerahan, kesadaran. Ilmu-ilmu itu ada di sosial humaniora. Makanya di masa Frankfurt itu ilmu-ilmu sastra, filsafat, sejarah itu masuk dalam ilmu-ilmu kritis, hermeneutis. Itu ilmu-ilmu kritis, ilmu-ilmu yang kadang-kadang memang mengagetkan kemapanan sosial tadi loh, ya kan, memberikan kejutan-kejutan ketika semua orang tiba-tiba sedang berpihak pada kepentingan teknis dan praktis tadi, dikagetkan. Ini berbahaya ke depan nanti. Kenapa? Karena hanya menghasilkan manusia satu dimensi. Maka butuh ilmu ini, gitu loh. Butuh ilmu sosial humaniora yang memberikan penyeimbang untuk orang tidak larut dalam kepentingan teknis dan kepentingan pragmatis itu loh. Nah, di negara-negara Eropa kan bisa jadi berjalan paralel itu loh, antara emansipatoris berjalan, teknis praktis juga berjalan. Ya kan? Di negeri kita memang yang emansipatoris belum cukup banyak dikembangkan. Kita akhirnya karena menganggap bahwa di Eropa itu teknis dan pragmatis sudah melesat lebih jauh, maka kita harus mengikuti mereka itu loh. Padahal mereka perkembangan ilmu itu menjadi sangat pesat ya karena dukungan juga dari ilmu-ilmu yang sifatnya emansipatoris. Ya kan, ilmu-ilmu sosial kritis tadi juga berperan itu loh. Makanya sebenarnya kita nggak boleh ke depan nanti, sebenarnya mungkin bisa jadi kita nggak boleh memisahkan disiplin ilmu antar satu ilmu dengan ilmu yang lain dulu. Jangan-jangan semua ilmu itu saling melengkapi gitu loh. Gitu. Semua ilmu itu saling melengkapi. Orang yang teknokrat itu butuh pendekatan humanis, butuh pendekatan sastra, estetika dan sebagainya supaya
bagaimana dia mengembangkan sebuah kebijakan-kebijakan sifatnya teknis tadi tidak bertabrakan dengan kepentingan-kepentingan kemanusiaan. Ya kan? Ahli ekonomi juga dikembangkan dengan visi-visi kemanusiaan misalnya. Wong kedokteran aja sudah dulu, saya masih ingat dulu pada waktu Orde Baru mahasiswa eksak itu wajib belajar ilmu sosial budaya dasar loh. Saya masih ingat betul itu. Mereka wajib mendapatkan materi ilmu sosial budaya dasar. Kenapa? Karena mereka nanti akan seorang dokter itu akan berhadapan dengan masyarakat sosial yang kondisi kebudayaannya berbeda. Kalau dia tidak punya perspektif tentang kebudayaan masing-masing daerah, maka bisa jadi akan konflik suatu saat ketika dia menangani pasien gitu loh. Jadi kan itu sesungguhnya ilmu satu dengan ilmu yang lain itu saling berkaitan. Antara ilmu yang orientasinya teknis, antara ilmu yang sifatnya pragmatis dan ilmu yang sifatnya emansipatoris. Ilmu-ilmu sosial, humaniora, sastra, filsafat, sejarah itu, antropologi itu itu yang sifatnya emansipatoris, memberikan pencerahan, itu memberikan sebuah kesadaran-kesadaran yang bagi saya dibutuhkan oleh semua orang di setiap zaman itu loh. Supaya apa? Supaya dia tidak mudah terkooptasi dengan perubahan-perubahan zaman tadi loh. Tidak shock culture, tidak tidak terhegemoni, ya, tidak terdominasi, tapi dia tetap bisa mengambil jarak dari perubahan-perubahan itu loh. Itu kan pasti dimiliki. Sehingga kalau sekelompok orang punya kemampuan seperti itu, maka perubahan zaman itu sebagai sebuah keniscayaan yang akan tetap dihadapi dengan cara yang bijaksana dan sebagainya. Dan itu butuh ilmu sosial humaniora. Oke. Ini kan nggak terasa udah kurang lebih 40 menitan kan. Wow. Banget ya. Cepet banget. Tapi, seru soalnya iya, ya Bang. kopinya sangat bertenaga. Ini tadi ada request Mas Bayagi ya. Yap. Soal tanya AI. Yap, benar. Iya. Monggo Mas, gimana Mas? Ya, kita Tanya kayak AI-nya. kita coba mini challenge gitu ya.